Dan pengorbanan itu juga kita lihat ya Mbak Dewi, dari sahabat-sahabat kita yang waktu itu pernah Mbak Dewi kunjungi di lapas perempuan. Masya Allah. Masya Bagaimana Allah. mereka berjuang untuk belajar baca Quran. Mbak Dewi boleh diceritakan waktu itu apa yang Mbak Dewi lihat, Mbak Dewi rasa, Mbak Dewi dapatkan pelajaran waktu ketemu dengan teman-teman yang ada di lapas. Masya Allah ya, jadi waktu datang, tentunya itu perempuan semua. Itu bagaimana mereka semangatnya untuk datang dan duduk di kelas mereka. Jadi mereka ada kelas setiap minggu ya, kalau nggak salah ya, seminggu Ya. sekali, Mm -mm. ya kan? Mm -mm. Itu semangatnya tuh luar biasa yang kayaknya enggak, aku nggak bisa miss nih kelas ini. Saking cinta dan saking mereka menikmati. Aku baru ngeliatin orang menikmati belajar Al-Quran tuh justru di situ, Kok mereka happy ya dengan Iqra ya, dengan yang kalau aku waktu itu ya belajar kok gemes ya, ini ain nggak masuk ya, ya Allah ini Allahu Akbar, ini nyambung ke sini, ini kenapa kasroh, pokoknya pusing dengan itu, terus akhirnya jadi stres. Ini enggak, udah di kondisi yang ya namanya di lapas ya, nggak mungkin senyaman kita di rumah. Betul. Terus udah gitu apa, tahu nggak teman-teman, di lapas itu ada tahanan itu yang nggak masuk akal gitu, yang ini orang tidak bersalah, nenek-nenek ada di dalam situ, dan mereka santai-santai aja, mereka ikhlas aja, ya ini takdir dari Allah ya kita jalanin. Dan yang mereka mensyukuri adalah justru di situ mereka bisa belajar. Dan udah aku duduk, aku dengerin satu persatu, ya Allah mereka Iqra, abis Iqra mereka baca ayat per ayat, dan itu happy-nya itu nggak bisa bohong. Emang bisa acting gitu, suka belajar Al-Quran? Nggak bisa, akan kelihatan terpancar dengan sendirinya. Bahkan ketemu dengan salah satu yang udah hafal 1 juz, 2 juz, yang namanya setoran, aku cuma kok bisa ya, sedangkan aku di luar 1 juz saja belum saat itu ya 1 juz saja boro-boro gitu. Ini berarti ada yang salah dengan waktu aku gitu. Itu yang aku introspeksi, ini apa jangan-jangan aku harus masuk ke sini gitu ya, biar belajar sama mereka. Dan itu ya nggak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran itu memang, kepada siapa Al-Quran sentuh pasti akan terpancar keindahannya, kenikmatannya, ketenangannya. Bayangkan orang-orang di lapas lagi ditahan, nggak bisa ketemu keluarga, itu masih bisa senyum ketika baca Al-Quran. Masya Allah. Masya Allah. Dan Dewi juga lihat guru-gurunya juga semangat ngajarinnya. Aku cuma yang kok indah ya, kok aku nggak bayangin ya masuk lapas bisa kayak begini. Sampai aku bilang aku mau balik lagi dong, tapi belum ada kesempatan ya untuk balik lagi. Iya, karena udah kadung pandemi ya, Iya, jadi belum sempat ke sana lagi. tapi karena mereka ya maksudnya atas izin Allah, Dewi ngelihat, Dewi di dalam hati cuma nih, aku mau belajar Al-Quran, gimana caranya. Akhirnya sekarang belajar sekarang lagi ya itu hafalan, baru ngerasain iya ya, ternyata selama ini dulu ngapalin lagu, ngafil, ya Allah kebuang nih memori otak nih, ya Allah. Sekarang pas ngerasain emang beda ya, ngafalin Al-Quran tuh nikmat teman-teman, nikmat banget. Lebih gampang mana, ngafalin Quran atau ngafalin lirik lagu? Kalau mau jujur, ngafalin Al-Quran itu bisa mudah kalau kita jujur. Jadi aku selalu Oke. sebelum ini aku niatin, ya Allah ini aku belajar, aku ini karena Engkau ya Allah. Kalau itu diberikan kepada aku, itu gampang trikul itu gampang banget. Itu dikasih sama Iya, Allah iya, gitu iya, kan. iya. Iya. Iya, iya, benar, Sisanya, benar, benar. sisanya Masya Allah. Aku cuma ya Allah, ini karena dosa-dosa ya Allah, ampun ya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah ya Mbak Dewi, datang ke lapas itu ternyata bikin kita waktu keluarnya dapat pelajaran ya. Betapa Aku malunya kita sama diri kita sendiri ya. malu, iri, merasa
merasa bodoh, merasa selama ini buang-buang waktu. Ya benar. Ya, Ternyata karena kita ternyata justru mereka ya, yang ada di lapas itu dalam, mengajarkan kita untuk betul. bagaimana caranya untuk menahan diri. Ya, Selama ini kita ini bebas nih, kita bebas main TikTok lah, main handphone lah, kita bebas Netflix lah, kita apa. Itu apa? Karena kita nggak bisa melawan hawa nafsu kita. ya, Dan siapa yang tidak bisa menahan hawa nafsunya, ya dia akan menjadi budak hawa nafsunya sendiri. Kan ya. pilihan cuma dua. Kita mau jadi hambanya Allah, atau kita mau jadi hamba hawa nafsu kita. Dan hamba hawa nafsu itu pasti masuk. Silakan dijawab masing-masing. Iya, jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Nggak usah ditulis di kolom komen ya, sahabat Solihah semuanya. Dan ternyata ada di dalam lapas itu bisa bikin seseorang malah merdeka ya. Merdeka untuk bisa punya waktu belajar Quran, merdeka untuk bisa ngafalin Quran. Kita yang di luar yang udah ngerasa diri kita merdeka, ternyata kita ini masih diperbudak oleh yang namanya dunia. Jadi sahabat Solihah semuanya, tiap kali kita mendengar satu ibroh yang disampaikan oleh siapapun, kalau itu sudah sampai ke telinga kita, itu pasti ada maksudnya. Nggak mungkin Allah ngasih Mbak Dewi Sandra sekarang ada di hadapan kita, kita ngikutin live IG ini tanpa ada satu pesan cinta yang Allah mau sampaikan kepada kita. Jangan sampai kita merasa diri kita menjadi orang yang bebas dan merdeka, padahal sesungguhnya kita masih dijajah oleh hawa nafsu kita sendiri. Nauzubillah min dzalik. Dan rupanya di tengah-tengah kita yang merasa bebas saat ini dan sudah merasa merdeka, sahabat cinta Quran, terutama merdeka dari buta huruf Al-Quran, rupanya masih ada di tengah-tengah kita saudara muslim dan muslimah yang sampai sekarang mereka masih belum merdeka dari buta huruf Quran. Salah satunya seperti yang sudah dikunjungi oleh Mbak Dewi di lapas perempuan di daerah Tangerang. Dan masih banyak sebetulnya lapas-lapas lain di negeri ini yang belum tersentuh oleh pelatihan baca Quran. Atau yang mereka ada di daerah-daerah rawan akidah, yang mereka ada di daerah pedalaman, yang akses transportasinya, akses jalannya itu sangat sulit, butuh waktu berjam-jam dan berhari-hari untuk sampai ke tempat mereka. Dan mereka semuanya menanti pengorbanan kita. Mereka semua menanti pengorbanan kita untuk membantu mereka untuk bisa membaca Al-Quran.